kali ini kita mau bahas HP lagi, tapi kayaknya ini HP lama ya, bukan keluaran yang terbaru. Menariknya, ini lebih worth it dari keluaran terbaru sekarang. Apakah itu? Kita intro dulu. Yes. Oke, tampilnya adalah Vivo X70 Pro keluaran tahun 2021. Kenapa kita bahas HP ini padahal hampir 3 tahun yang lalu keluar? Oke, sebelumnya aku nggak mau bahas masalah tentang performa, baik pun itu mau performa gaming maupun yang lain-lainnya. Yang worth it-nya aja kita bahas di dalam Vivo X70 Pro ini. Kenapa? Alasannya aku bahas Vivo X70 Pro ini di tahun 2024 karena masih banyak mungkin cari HP kisaran 6-7 juta itu masih posisi pertama adalah iPhone 11 biasa, bukan yang Pro ya, yang 11 biasa. Kebetulan juga aku lihat di marketplace iPhone 11 biasa itu masih ada loh garansi iBox-nya, dan yang terbaru kalau yang Pro itu nggak ada dijual yang barunya, sisanya yang second. Nah, alasannya aku bahas Vivo X70 Pro ini di tahun 2024 ini karena ada yang baru, garansi resmi, dan performa terutama di kameranya sangat worth it, mungkin lebih worth it dari iPhone 11. Oke, pertama-tama kita bahas bahasa desainnya dulu ya. Di tahun 2024 mungkin nggak asing lagi ya dengar nama desain bahasa Note atau layarnya melengkung, karena kalau di tahun 2020 ke bawah itu cuman HP flagship, terutama Samsung yang memperkenalkan bahasa desain itu yang crop. Sekarang contohnya yang kita bahas juga yang barusan sudah rilis di video channel ini, Tecno Pop dengan harga 2 juta tujuan sudah dapat layar melengkung atau crop AMOLED lagi. Nah, di sini juga crop AMOLED, ditambah lagi ini HP memakai jeroan, terutama di kameranya bukan sembarang jeroan, karena ini HP mantan flagship tahun 2021. Oke, kalau bahasa desainnya ya aku bilang ini sudah lebih dari cukup, karena di belakangnya metal, di depannya kaca melengkung. Kalau nggak salah nanti kalau ada di rollnya nanti map kedebet, nanti kalau ada informasi tentang layarnya pakai pelindung apa bisa aku tampilkan, karena kalau nggak salah di tahun 2021 dia masih memakai Corning Gorilla Glass 5, sedangkan di belakang berbahan metal. Bahkan ada varian yang lainnya juga yang warna pelangi itu kayaknya menarik juga. Nah, kalau nggak salah ada 2 varian warnanya, kalau nanti ada bironya nanti ke spill juga ya. Vivo X70 Pro ini warna yang hijau ke arah coklat ini sama yang pelangi. Untuk desainnya terasa sudah cukup karena sudah memakai kamera pansel, itu sudah kekinian. Ditambah lagi sisi atas bawahnya mungkin bezelnya terlihat masih ada, cuman cukup dimaklumin daripada bezelnya Samsung A53 yang ku bahas kemarin itu nggak presisi banget. Kalau yang di bawahnya, kalau di sini atas bawahnya presisi, sama samping kiri kanannya sudah melengkung. Jadi untuk bahasa desainnya aku akui di 2024 ini sudah kategori modern. Oke, kita lanjut bahas tentang jeroan kameranya. Di sini aku ya nggak mau bahas tentang performa gaming, performa pemakaian sehari-harinya gimana. Nanti kalau ada chipsetnya atau Antutunya aku spill aja ya. Karena di sini aku tekankan lagi ya, karena alasannya kita membahas HP ini di 2024, rilisnya di tahun 2021. Ingat, sudah aku bilang tuh ya, masih banyak orang mencari iPhone 11 itu alternatif kisaran harga 6 jutaan. Nah, kebetulan ini masih ada jual yang baru resmi lagi di kisaran 6 jutaan. Nah, kebanyakan orang alternatif memilih iPhone itu
tentang kualitas kameranya bagus, ditambah lagi iPhone 11 itu ya, terutama kamera utamanya itu menghasilkan video juga cukup bagus, bahkan bagus sudah untuk tergolong stabilisasinya sama wide angle-nya untuk kamera 0,5-nya juga bagus di iPhone 11. Nah, di sini malahan lebih banyak lagi dan lebih worth it daripada yang kalian seandainya mau meminang iPhone 11. Nah, kita jabarkan salah satu apa sih menariknya tentang kameranya ini, karena pembahasan utamanya Vivo X70 Pro ini yaitu tentang kameranya. Oke, kita lanjut bahas tentang jeroan kameranya. Di sini aku ya nggak mau bahas tentang performa gaming, performa pemakaian sehari-harinya gimana. Nanti kalau ada chipsetnya atau antutunya aku spill aja ya. Karena di sini aku tekankan lagi ya. Karena alasannya kita membahas HP ini di 2024, rilisnya di tahun 2021. Ingat, sudah aku bilang tuh ya, masih banyak orang mencari iPhone 11 itu alternatif kisaran harga 6 jutaan. Nah, kebetulan ini masih ada jual yang baru resmi lagi di kisaran 6 jutaan. Nah, kebanyakan orang alternatif memilih iPhone itu tentang kualitas kameranya bagus, ditambah lagi iPhone 11 itu ya, terutama kamera utamanya itu menghasilkan video juga cukup bagus, bahkan bagus sudah untuk tergolong stabilisasinya sama wide angle-nya untuk kamera 0,5-nya juga bagus di iPhone 11. Nah, di sini malahan lebih banyak lagi dan lebih worth it daripada yang kalian seandainya mau meminang iPhone 11. Nah, kita jabarkan salah satu apa sih menariknya tentang kameranya ini, karena pembahasan utamanya Vivo X70 Pro ini yaitu tentang kameranya. Alasannya apa sih menariknya dengan lensa CarJoys, embel-embelnya sini, terutama di sini ya aku disclaimer dulu ya, bukan terbuat dari lensanya CarJoys, akan tetapi coatingnya itu, coating atau layar depannya lensanya ini memakai sudah standar CarJoys. Artinya ingat ya, hasil fotografi dan videografi di semua kamera, terutama di kamera handphone itu bukan yang berpengaruh itu megapikselnya besar-besaran atau sensornya besar-besaran, bukan. Cuman dari hasil coatingnya itu juga mempengaruhi hasil dari kamera itu, terutama ini coatingan dari standar CarJoys. Nah, CarJoys itu apa, mungkin awam kalau pengguna kamera Sony itu CarJoys itu lensanya lumayan loh, yang dimana brandnya CarJoys itu dari Jerman, dipakai untuk teleskop bintang dan sebagainya, bahwa terkenal kalau di bidang keoptikan atau kamera. Nah, jadi CarJoys itu salah satu pemain lama, terutama yang pakai CarJoys itu selain Vivo juga Sony Xperia. Hasilnya itu cenderung tinggi, warnanya natural tapi enak dipandang. Nah, nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Terakhir kita bahas tentang kualitas videonya. Dimana yang paling menarik nanti ku tampilkan juga ya B-rollnya di Vivo X70 Pro ini. Kamera utamanya itu kan 50 megapiksel, dimana memakai di situ kelihatan identik sangat besar, bahwa di situ 50 megapikselnya sensornya lebih besar. Ditambah lagi bump kameranya cukup kelihatan agak sedikit kotak, dimana pisahnya juga menjanjikan bahwa Vivo X70 Pro ini stabilisasinya lebih bagus dari kamera-kamera selevelnya, dimana dia menyebut kalau yang stabilisasi videonya di Vivo X70 Pro ini namanya Gimbal Ultra Sensing. Oke, atau lagi Gimbal Ultra Sensing. Oke, nanti untuk hasil foto dan videonya kalian pastikan dengan resolusi tinggi. Oke, ini kita tes 4K 60p. Untuk detailnya bagus ya. Tambah lagi warnanya kayaknya kontrasnya agak naik, tapi nggak merusak warna naturalnya ya, tipikal mirip kamera Canon atau Fujifilm. Kayaknya aku belum pernah nyoba juga. Kalau Canon aku pernah nyoba, kontrasnya
lebih di up, di boost sedikit, tapi kelihatannya hasilnya mantap. Sedangkan sini hasil videonya juga mantap. Kita coba yang pakai gimbal. Ini tes pakai gimbal ultra sensing kalau nggak salah. Nah, di sini aku coba ya jalan gerak-gerak, hasilnya kebetulan untuk pakai gimbal ini mentoknya 1080 atau Full XD. Oke, kita lihat detailnya sini. Oke, mantap. Sedangkan kamera depan mentok videonya cuman Full XD, tapi bagus sih kalau menurut aku kualitasnya. Padahal ini kamera lama, keluaran 2021, masih dapat update. Ya proper, kayaknya mantap. Tipe X70 ini. Oke, kesimpulan. Sebenarnya aku nggak terlalu banyak ekspektasi dengan hasil kamera foto dan videonya dari tipe X70 Pro. Akan tetapi, aku ngutak-ngatik di kamera ini, kebetulan juga ini pinjaman. Semoga hasilnya maksimal dari video yang saya sampaikan ini ya. Di sini ternyata di menu kameranya itu sangat lengkap loh, tergolong lengkap di harga kisaran 6 jutaan. Terutama ada settingan mode pro maupun foto dan video. Ditambah lagi sini ada filter dari Zeiss-nya untuk menghasilkan tone warna dari Zeiss. Artinya ya, kalau Zeiss ini artinya sama loh dengan tone warnanya Sony. Apakah kita compare ya hasil dengan iPhone Pro Max yang kemarin 15 Pro Max itu kan pakai sensor Sony, dimana aku bilang di kesimpulan itu kan tone warnanya kan sama dengan hasil kualitas kamera mirrorless Sony. Nah, di sini embel-embel Zeiss artinya hampir mendekati sama loh hasil dari Sony, tapi aku lihat kontrasnya agak sedikit di boost, malah mirip ke Canon hasilnya. Akan tetapi ya nanti semoga ada ketampilkan juga ya B-rollnya. Aku sangat suka banget loh tampilan dari kameranya ini. Kalau kalian sering menggunakan kamera profesional kayak kamera DSLR atau mirrorless, terutama hasil foto dan videonya itu video manual, di sini sangat lengkap loh. Ditambah lagi settingan tadi filter ala-ala Xiaomi Mi 13 Lite, yaitu Leica. Ada kalau di Xiaomi kemarinnya Mi 13 Lite itu kan ada Leica Authentic maupun yang lain-lainnya. Kalau di sini ada, kita bisa mengartikan fitur Zeiss-nya. Aku belum pernah nyoba ya lensa Zeiss lah, dimana lumayan harganya lensa Zeiss. Semoga nanti bisa kita coba di kamera Sony. Nah, ditambah lagi untuk pengaturan aperture juga ada di sini untuk kode kehangat. Juga videonya mampu merekam 4K 60 fps. Ingat ya, 60 fps itu sudah cukup, bukannya cukup ya, lumayan bagus di kasta 6 jutaan. Bahkan masih ada sekarang ya 4K 60 fps. Nah, biasanya kebanyakan kalau di HP itu sekarang sudah pakai 4K 120 fps, terutama Samsung sudah pakai 120 fps. Xiaomi, Sony, nah, itu sudah pakai 4K 120 fps. Di sini masih 60 fps, tapi sangat diwajarkan karena mengingat tahun rilisnya di 2021. Nah, ditambah lagi yang sekarang masih cukup keras memakai 4K 60 fps itu adalah iPhone. Semoga ya di tahun mungkin 3 bulan lagi ya ada iPhone 16 Pro, dia sudah menganut 4K 60 fps. Oke, untuk itu untuk di fitur-fitur kameranya. Bagaimana kualitas videonya? Kalau menurut aku, kalau kita compare di iPhone 15 Pro yang kemarin kita bahas dengan tipe X70 Pro ini, sebenarnya skornya itu 10-12. Artinya masih ada jeda sedikit, ada penilaian sedikit. Sebenarnya sudah stabil, tapi lebih smooth kan di iPhone 15 Pro Max. Nah, sedangkan di sini sudah smooth tergolong, tapi masih kalau menurut aku ya masih bagus di kualitas di iPhone 15 Pro Max yang kemarin kita bahas. Nah, wajar ya harga iPhone 15 Pro Max kan sekitar 25 jutaan. Ditambah lagi rilis di tahun 2023. Sedangkan ini rilis di tahun 2021. Jadi waktu sudah wajar. Jadi alasannya
ketinggalan teknologi ya sangat dimaklumkan. Oke, untuk kualitas fotonya aku nggak ada komplain, dimana sudah embel-embel guys. Dimana untuk kebutuhan di 2024 terutama mau posting Instagram, TikTok dan sebagainya, kebutuhan konten maupun produk itu lebih dari cukup, apalagi untuk kebutuhan harian. Oke, mungkin itu saja ya dari yang bisa dibahas di kamera, nah di Vivo X70 Pro ini ya. Kalau seandainya ada kekurangan silahkan tulis di kolom komentar, karena kebetulan juga ini kamera HP-nya cuma pinjaman sebentar aja ya, aku cuma mengulak-ngulik. Kalau ada video keduanya nanti bisa aku bikinkan. Oke, demikian video ini berakhir. Saya Doni Cemberla, izin pamit undur diri dan salam.